Coba bayangkan, ada satu perang di Pulau Jawa yang bikin Belanda hampir bangkrut. Bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka dipaksa berdarah selama 5 tahun. Dan tokoh utama di balik semua itu adalah seorang pangeran yang memilih turun dari istana untuk memimpin rakyat. Dia adalah Pangeran Diponegoro. Cerita ini tidak dimulai dari meriam, tidak dimulai dari pasukan besar, tapi dari rasa sakit hati yang menumpuk selama bertahun-tahun. Di awal abad 1800-an, Jawa sedang panas. Rakyat hidup makin sulit, pajak tinggi, tanah makin sempit, dan penguasa kolonial ikut campur urusan kerajaan. Sampai ke level yang bikin banyak orang merasa dipermalukan. Diponegoro adalah putra bangsawan, tapi dia bukan tipe pangeran yang sibuk pesta. Dia lebih dekat pada rakyat, pada nilai agama, dan kehidupan sederhana. Dan suatu hari, hal yang kelihatan sepele justru jadi pemantik perang terbesar di Jawa. Pada tahun 1825, perang akhirnya pecah. Yang terjadi bukan sekedar konflik antar elit. Ini seperti gelombang besar, dari desa ke desa, dari petani, santri, pemuda, sampai bangsawan yang kecewa. Diponegoro bukan cuma memimpin pasukan, dia jadi simbol perlawanan. Dan yang bikin kaget Belanda, ini bukan perang frontal yang gampang dihancurkan. Diponegoro memilih cara yang lebih mengerikan bagi musuh, yaitu perang panjang. Diponegoro tahu satu hal penting, kalau melawan Belanda dengan cara biasa, dia akan kalah cepat. Belanda punya senjata modern, punya pasukan yang disiplin, punya logistik dan uang. Tapi Diponegoro punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, dukungan rakyat dan medan yang dia kuasai. Strateginya sederhana, tapi mematikan. Serang cepat, hilang, pindah. Pasukan Belanda dibuat jalan jauh, hanya untuk menemukan hutan kosong. Dan ketika mereka lengah, serangan datang dari arah yang tak disangka. Sekarang bagian yang paling bikin orang melongo. Belanda itu negara kolonial. Mereka datang ke Nusantara untuk untung. Tapi perang Jawa justru jadi mimpi buruk. Karena perang ini menyedot uang seperti lubang tanpa dasar. Bayangkan, Belanda harus mengirim tentara terus-menerus. Beli senjata, bayar logistik, bangun pos, menjaga jalan, semua itu selama 5 tahun penuh. Dan masalahnya, Diponegoro tidak memberi mereka kemenangan besar yang cepat. Belanda seperti dipaksa lari maraton, tapi garis finishnya nggak kelihatan. Belanda akhirnya mengubah taktik. Mereka berhenti mengejar Diponegoro secara brutal tanpa arah. Mereka mulai membangun sistem, benteng demi benteng, untuk mempersempit ruang gerak. Secara perlahan, wilayah Diponegoro seperti dipotong-potong. Pasukannya makin sulit bergerak. Jalur logistik rakyat diputus. Ini bukan cara cepat, tapi sangat efektif. Di titik ini, perang berubah dari heroik menjadi berat dan mencekik. Belanda paham satu hal, mengalahkan Diponegoro bukan cuma soal menang perang, tapi soal mematahkan semangat. Pasukan Diponegoro mulai kelelahan, bukan karena mereka lemah, tapi karena perang ini panjang dan tekanan datang dari segala arah. Belanda memburu, menyebar intel, memecah kelompok, bahkan ada yang mulai tergoda untuk menyerah. Di sisi lain, Diponegoro tetap bergerak, tetap bertahan, karena baginya mundur berarti rakyat kehilangan harapan. Dan akhirnya, Belanda memakai senjata terakhir yang paling berbahaya, yaitu jebakan. Pada tahun 1830, Diponegoro diundang untuk negosiasi. Bayangkan, posisi Diponegoro saat itu mengalami perang panjang, korban besar, tekanan berat. Negosiasi terdengar seperti jalan keluar, seperti kesempatan untuk menyelamatkan rakyat. Tetapi ternyata, itu bukan negosiasi, itu melainkan perangkap. Diponegoro ditangkap, bukan karena kalah di medan pertempuran, tapi karena Belanda menang dalam permainan licik. Perang Jawa meninggalkan luka besar. Ribuan nyawa hilang, wilayah porak-poranda. Dan Belanda, meski menang, mereka membayar mahal.
Perang ini jadi salah satu perang paling menguras tenaga dan uang. Dan setelah perang ini, Belanda semakin sadar kalau rakyat bergerak bersama, koloni bisa runtuh. Diponegoro mungkin ditangkap, tapi namanya hidup sebagai simbol. Karena dia membuktikan satu hal, seorang pemimpin bisa membuat penjajah ketakutan. Bukan dengan istana, tapi dengan keberaniannya. Belanda mungkin menang perang, tetapi Diponegoro menang dalam sejarah. Karena perang Jawa bukan tentang siapa yang punya senjata paling modern, tetapi tentang siapa yang punya alasan paling kuat untuk bertahan. Kalau kamu suka cerita sejarah yang dibawakan seperti film, tulis di komentar.